Kalau tahun 2022 ditentukan dengan satu masalah ekonomi, itu adalah inflasi. Inflasi di sebagian besar negara maju di seluruh dunia saat ini sedang tinggi, dan beberapa negara yang terkenal dengan stabilitas moneternya mengalami kenaikan harga tahunan sebesar 2 digit. Angka-angka ini juga hanya angka utama yang tidak memperhitungkan banyak pengeluaran yang ditanggung oleh rumah tangga secara nyata, meskipun secara teknis itulah yang seharusnya mereka lakukan. Suku bunga adalah contoh nyata dari hal ini karena suku bunga adalah pedang bermata dua. Suku bunga adalah alat utama yang dapat dipakai bank sentral untuk mengendalikan inflasi, tapi suku bunga juga menyebabkan pembayaran bunga untuk rumah tangga biasa meningkat pada saat yang sama yang sedang berjuang untuk membayar hal-hal lain yang tiba-tiba menjadi 50% lebih mahal dibandingkan 2 tahun lalu. Negara-negara tersebut juga hanya negara-negara maju. Negara-negara berkembang tertentu mengalami inflasi bulanan sebesar 2 digit, tapi sebagian besar negara-negara yang terisolasi ini mengalami masalah-masalah ini karena hal-hal seperti tata kelola yang buruk dan penolakan untuk menaikkan suku bunga seperti yang coba dilakukan oleh semua orang. Menaikkan suku bunga di negara-negara yang inflasinya masih tinggi secara konsisten adalah langkah yang tepat meskipun hal itu adalah pil pahit. Tapi seperti kebanyakan hal lainnya, mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga mungkin cara yang paling produktif untuk memahami apa yang sebenarnya menyebabkan inflasi yang berkepanjangan dalam perekonomian kita adalah dengan melihat perekonomian negara lain yang tidak mempunyai masalah sama sekali. Meskipun pelajaran yang diambil dari negara seperti Swiss, negara Eropa tertentu, dan bahkan Tiongkok saat ini sudah terlambat untuk diterapkan pada perekonomian kita. Hal-hal itu berpotensi mengajarkan kita banyak hal tentang mengapa inflasi terjadi dan bagaimana cara menghindarinya di masa depan. Jadi, mengapa negara-negara tertentu di seluruh dunia tidak mempunyai masalah inflasi yang sama seperti negara lain? Bisakah kita melakukan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah inflasi, dan bagaimana negara-negara itu memperoleh kekebalan terhadap inflasi? Setelah kita tahu, kita dapat menempatkan perekonomian Swiss pada papan peringkat nasional di ekonomi terungkap. Salah satu hal yang paling penting untuk dipahami tentang inflasi adalah bahwa inflasi adalah barang dan jasa yang menjadi lebih mahal, bukan uang yang menjadi kurang berharga. Ini mungkin terdengar seperti sisi lain dari sebuah koin, tapi ini sangat penting. Alasan mengapa hal ini penting untuk dipahami adalah karena setiap wilayah dapat memiliki tingkat inflasi yang berbeda pada tahun yang berbeda meskipun wilayah itu memakai mata uang yang sama. Hal ini biasanya tidak diakui karena inflasi diukur pada tingkat nasional dan negara-negara hampir selalu memakai mata uang tunggal. Tapi inflasi di California misalnya bisa jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan inflasi di Michigan di waktu tertentu. Kalau kamu menganggap inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa, hal ini lebih masuk akal karena berbagai permasalahan yang berdampak pada harga pasar dapat berdampak pada wilayah yang berbeda. Ya, salah satu cara untuk meningkatkan inflasi adalah dengan pemerintah dan bank sentral menyuntikkan banyak uang tunai ke dalam perekonomian untuk meningkatkan total permintaan. Permintaan yang lebih banyak secara alami menyebabkan harga lebih tinggi, tapi ada cara lain terjadinya inflasi yang lebih spesifik pada masing-masing wilayah. Michigan misalnya mungkin mengalami musim dingin yang sangat dingin sehingga meningkatkan permintaan dan meningkatkan harga energi untuk menjaga rumah tetap hangat. Sementara California dengan iklim sedang tidak akan mengalami masalah yang sama dan oleh karena itu tidak akan mengalami kenaikan tingkat harga. Contoh nyata lainnya adalah ledakan teknologi yang terjadi di California pada tahun 2000-an dan 2010-an. Banyaknya pekerjaan di sekitar dengan gaji tinggi menciptakan permintaan rumah tangga di wilayah itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Itulah sebabnya sebagian besar barang di kota-kota di California harganya lebih mahal daripada barang-barang serupa di kota-kota regional. Kalau kamu telah melihat angka inflasi yang dilaporkan di negaramu sendiri, kamu akan melihat angka sekitar 6 hingga 10%. Dan saya yakin banyak yang akan berpikir bahwa angka itu tidak mungkin benar karena biaya hidup telah meningkat jauh lebih cepat dari itu. Kemungkinan besar kamu benar karena inflasi diukur dengan menggunakan kenaikan harga indeks harga konsumen yang adalah beragam pilihan barang dan jasa yang mengindikasikan pengeluaran rumah tangga perkotaan pada umumnya. Kalau kamu tinggal jauh dari kota besar atau memiliki kebiasaan belanja yang tidak normal, maka kemungkinan besar biaya hidupmu akan meningkat lebih cepat dibandingkan angka-angka yang ada di berita utama karena produk dan layanan khusus dan pasar di pusat ekonomi yang lebih kecil biasanya lebih menderita selama periode inflasi tinggi. Sekarang kita dapat melihat hal ini terwakili dalam angka-angka tersebut adalah Eropa, karena Eropa adalah rumah bagi banyak negara yang mayoritas memakai mata uang yang sama, euro. Perancis melaporkan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 6,2% yang masih jauh lebih tinggi dari target tingkat inflasi Bank Sentral Eropa sebesar 2%, tapi jauh lebih rendah dibandingkan negara seperti Latvia dengan tingkat inflasi sebesar 22% meskipun memakai mata uang yang sama. Jadi bagaimana satu negara yang memakai mata uang yang sama mengalami inflasi hampir 4 kali lebih tinggi dibandingkan negara lain? Ada permasalahan yang jelas. Latvia secara geografis lebih dekat dengan Rusia dan Ukraina dan oleh karena itu lebih terkena dampak gangguan di wilayah tersebut. Latvia lebih dekat dengan pusat-pusat industri Rusia yang sekarang
sekarang ditutup dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara Uni Eropa, sehingga secara alami negara ini lebih banyak berbisnis dengan Rusia dan juga kehilangan lebih banyak perdagangan karena sanksi. Tapi lebih dari itu, inflasi di Prancis diukur secara berbeda dengan inflasi di Latvia. Latvia adalah negara yang jauh lebih miskin dibandingkan Prancis, dan rumah tangga di negara-negara miskin secara alami menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan energi, sedangkan di negara-negara kaya barang-barang itu biasanya hanya menghabiskan sebagian kecil dari pendapatan rumah tangga. Ini berarti indeks harga konsumen di Latvia akan lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal seperti pangan dan energi. Saat ini pangan dan energi adalah yang paling terkena dampak peristiwa global, dan karena pasar-pasar ini lebih banyak terwakili dalam indeks harga konsumen Latvia, tingkat inflasi di Latvia menjadi lebih tinggi. Kalau inflasi Prancis diukur menggunakan indeks harga konsumen Latvia, angka inflasinya akan sedikit lebih tinggi. Dan jika inflasi Latvia diukur menggunakan indeks harga konsumen Prancis, maka angka inflasinya akan sedikit lebih rendah. Hal ini tidak berarti bahwa perhitungan ini salah, justru sebaliknya. Kita mengukur inflasi untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi dalam ekonomi, dan orang-orang dalam suatu negara lah yang menggerakkan perekonomian tersebut. Jadi penting bagi indeks harga konsumen menunjukkan kebiasaan belanja masyarakat dalam perekonomian tersebut. Kalau bendera putih dan gaya rambut pudel bukan pengeluaran sebagian besar rumah tangga di Latvia, maka perekonomian mereka tidak seharusnya diukur berdasarkan barang dan jasa tersebut. Tapi tetap penting untuk ingat rincian ini, karena ini berarti bahwa perbandingan langsung tingkat inflasi seringkali menyesatkan, terutama antar negara dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat berbeda. Tapi di luar hal tersebut, apapun metrik yang kamu gunakan, Prancis masih memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya, dan kamu mungkin telah memperhatikan dalam daftar ini ada negara Eropa yang memiliki tingkat inflasi setengah dari Prancis. Jadi, apa yang diperbuat oleh Swiss? Swiss adalah negara yang sangat kaya, warga negaranya termasuk yang terkaya di dunia. Hanya Australia dan sekelompok negara mikro terpilih yang bersaing langsung dengan Swiss. Masyarakat yang lebih kaya akan menghasilkan perekonomian yang tidak terlalu rentan pada inflasi, karena masyarakat yang lebih kaya akan menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok dan sebagian besar untuk barang-barang mewah yang bisa diabaikan jika harganya menjadi terlalu mahal. Makanan di restoran adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Rumah tangga yang lebih kaya akan menghabiskan lebih banyak uang untuk makan di restoran dibandingkan rumah tangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kalau inflasi sangat tinggi, rumah tangga kaya mungkin memilih untuk makan di rumah, yang akan mengurangi permintaan makanan di restoran dan memaksa restoran menurunkan harga untuk menarik pelanggan musiman kembali berkunjung. Rumah tangga yang lebih miskin tidak bisa memilih untuk berhenti menghabiskan uang di restoran, karena kemungkinan besar mereka tidak melakukan itu sejak awal, dan mereka juga tidak dapat berhenti mengonsumsi kebutuhan pokok seperti makanan, karena ya, itu hanyalah kebutuhan pokok. Tanpa makanan kamu bisa kelaparan, sehingga orang-orang rela menghabiskan apapun untuk memberi makan keluarga mereka. Tapi masih ada cerita lain tentang Swiss. Satu hal yang menjadi fokus adalah relatif stabilnya franc Swiss. Kalau dibandingkan dengan dolar Amerika, ini adalah salah satu dari sedikit mata uang di dunia yang tidak kehilangan nilainya secara signifikan tahun itu. Alasan utama kekuatan relatif ini adalah karena franc Swiss sangat didukung oleh cadangan emas, aset keuangan, real estate, dan obligasi yang besar dari pemerintah lain. Artinya Bank Sentral Swiss dapat menjamin stabilitas mata uang di pasar valuta asing, karena kalau harga mata uang menjadi terlalu rendah, mereka dapat menjual asetnya dengan imbalan franc Swiss. Dan kalau nilai mata uangnya menjadi terlalu tinggi, mereka dapat menukar franc Swiss dengan lebih banyak aset. Nantinya akan ada video pembahasan tentang negara-negara seperti Tiongkok yang mungkin membuat ini terdengar seperti patokan mata uang. Ini sedikit berbeda dalam kasus Swiss karena mereka tidak menargetkan harga tertentu. Mereka membiarkan pasar menentukan harga secara umum, tapi akan melakukan intervensi jika perlu. Penjelasan ini tidak keliru, hanya menghilangkan beberapa rincian yang sangat penting, karena ingat, inflasi tidak sama dengan uang menjadi kurang berharga. Ironisnya, alasan sebenarnya mengapa Swiss mampu mengatasi badai inflasi global dengan baik adalah karena Swiss melakukan banyak perdagangan. Swiss adalah negara yang sangat beruntung pada perdagangan, baik impor maupun ekspor. Nilai total seluruh perdagangan relatif pada ukuran perekonomian adalah sesuatu yang disebut oleh para ekonom sebagai intensitas perdagangan. Swiss mengimpor barang dan jasa senilai sekitar 300 miliar dolar Amerika setiap tahun dan mengekspor dalam jumlah yang sama. Hal ini berarti nilai impor dan ekspor per kapita adalah sekitar 35.000 dolar per penduduk. Sebagai referensi, Amerika Serikat mengekspor sekitar 4.000 dolar per kapita dan mengimpor hanya di bawah 7.000 dolar per kapita. Hal ini agak membingungkan karena perdagangan internasional biasanya dilihat sebagai salah satu faktor penyebab utama inflasi, dengan rantai pasok global dan ketegangan perdagangan yang menimbulkan banyak masalah di seluruh dunia. Tapi seperti kebanyakan hal di bidang ekonomi, penting untuk tidak melakukan generalisasi yang berlebihan. Sebagian besar impor Swiss berasal dari negara-negara tetangganya di Uni Eropa dan Inggris. Jalur perdagangan ini langsung dengan kereta api dan truk, sehingga tidak akan mengalami penutupan pelabuhan atau penundaan di pusat distribusi. Swiss juga dapat memanfaatkan mata uangnya
negaranya yang kuat untuk mengimpor ini dengan diskon 10% dibandingkan 12 bulan lalu. Di negara seperti Amerika Serikat yang total impornya relatif rendah terhadap total output, hal ini tidak akan membuat perbedaan besar. Tapi perlu diingat bahwa rata-rata warga negara Swiss mengimpor barang senilai $35.000 setiap tahunnya. Dan kalau mereka mendapatkan barang itu dari negara-negara euro yang memakai frank mereka, maka mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar $3.500 tanpa alasan selain mata uang mereka yang kuat yang mengimbangi sebagian besar inflasi yang mereka alami. Di sisi lain, sebagian besar ekspor Swiss adalah barang dan jasa kelas atas dengan nilai tambah yang signifikan dan tidak akan terlalu terpengaruh oleh kerusuhan global seperti halnya komoditas berskala besar dengan margin rendah. Ada juga faktor-faktor kecil seperti penggunaan pembangkit listrik tenaga air untuk sebagian besar energinya sehingga kurang rentan pada volatilitas harga minyak dan gas yang banyak dialami negara-negara lain di Eropa. Jadi, adakah yang bisa dipelajari dari Swiss? Sayangnya tidak sepenuhnya bisa. Selain melihat manfaat dari berinvestasi pada industri yang mempunyai nilai tambah tinggi dan sumber daya terbarukan, Swiss sebenarnya secara historis sedang berjuang melawan deflasi yang memperlambat pertumbuhan di negara yang tadinya sangat makmur. Penting untuk diingat bahwa perlambatan ekonomi biasanya menyebabkan inflasi yang rendah dan banyak negara yang tidak mengalami masalah inflasi saat ini hanya berada dalam posisi tersebut karena negara itu mempunyai masalah ekonomi yang lebih besar yang melumpuhkan permintaan konsumen. Akan ada video lainnya nanti tentang Jepang atau kenapa Tiongkok tidak akan kolaps untuk mencari tahu mengapa deflasi bisa sama buruknya atau bahkan lebih buruk dari inflasi. Masalah-masalah ini tidak terjadi di Swiss, tapi sebagian besar negara masih harus melupakan pertumbuhan yang signifikan agar berada pada posisi yang stabil seperti Swiss, dan ini adalah pilihan yang baik jika semua warga negaranya memiliki standar hidup yang tinggi. Tapi hal ini lebih sulit dilakukan ketika pertumbuhan yang berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Selain itu, saya yakin sebagian besar perekonomian akan senang menjadi Swiss, sama seperti keinginan untuk menjadi miliarder. Tidak lepas untuk menunjuk salah satu negara terkaya di dunia dan bertanya ke negara-negara lain kenapa mereka tidak bisa seperti Swiss. Peringkat. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Swiss adalah posisinya di papan peringkat nasional ekonomi terungkap. Dimulai seperti biasa dengan ukuran, Swiss memiliki PDB sebesar 813 miliar dolar Amerika yang menjadikannya negara dengan perekonomian terbesar ke-20 di dunia dan mendapat nilai 7/10. Hal ini mungkin kedengarannya tidak terlalu berkesan, tapi PDB per kapitanya termasuk yang tertinggi di dunia, yaitu $93.457 per penduduk. Sebagai referensi, Amerika Serikat yang adalah negara yang sangat produktif memiliki PDB per kapita hanya $69.288. Angka yang luar biasa ini disebabkan oleh industri yang sangat teknis yang dikerjakan penduduk Swiss. Saya telah memakai filosofi proses mengubah baja mentah menjadi jam tangan berkali-kali di channel ini sebagai contoh sempurna untuk memberikan nilai tambah pada perekonomian, dan tidak ada yang bisa melakukan ini lebih baik daripada Swiss. Skornya 10/10. Stabilitas dan kepercayaan juga sangat tinggi. Meskipun perbankan bagi para elit dunia sudah lewat, perbankan masih menjadi tujuan utama untuk melakukan operasi keuangan yang lebih baik karena netralitas dan stabilitasnya yang terkenal di dunia. Skornya 10/10. Pertumbuhannya cukup kuat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Eropa, tapi mereka belum menetapkan standar yang terlalu tinggi. Sistem pemerintah yang mungkin terlalu hati-hati di negara ini mendukung pertumbuhan yang lambat dan stabil, dan itulah yang sedang mereka alami. Skornya 7/10. Terakhir, industri. Meskipun tidak besar, industri yang mereka miliki adalah yang terkemuka di dunia. Kalau kamu mau bankir terbaik, rekrutlah bankir Swiss. Kalau kamu mau coklat terbaik, belilah coklat Swiss. Dan kalau kamu mau jam tangan terbaik, milikilah jam tangan Swiss. Industri Swiss mendapat 8/10. Secara keseluruhan, perekonomian Swiss mendapat skor rata-rata 8,4/10 dan menempatkannya di peringkat ketiga dalam papan peringkat. Terima kasih sudah menonton sobat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.